Selanjutnya barangkali banyak ya orang tua saat ini mulai kebingungan. Ini harus kemanakan pendidikan anak saya, karena sebagaimana disampaikan Sayyidina Umar barusan, pendidikan adalah tanggung jawab besar dari orang tua, yang mana nanti diharapkan anak itu akan memberikan menjadi investasi akhirat sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Kira-kira bagaimana kita sebagai orang tua memilihkan pendidikan untuk anak, utamanya dalam jangka panjang, bukan hanya fid dunya, juga sampai fil akhirah. Barangkali butuh penjelasan. Kalau kita mau membicarakan kemana orang tua mendidikkan anaknya biar menjadi investasi akhirat, sekarang ini kan banyak orang tua menyampaikan seperti dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang tua bilang begitu. Jadi pinginnya anak saya ini Ustadz di dunia juga baik, hasanah, di akhirat juga hasanah. Makanya anak ini perlu dua pendidikan, pendidikan linailid dunya wa nailil akhirah. Memang tidak bisa disalahkan, yang penting dibenarkan apa yang dilakukan oleh syariat, dibenarkan oleh syariat apa yang dilakukan. Ini kita tidak bisa menyalahkan. Jadi mau disekolahkan kemana, cuman yang terpenting jangan sampai melupakan tentang agama. Malah nanti tidak bisa invest akhirat, hanya mendapatkan duniawiyah saja. Kalau mendapatkan duniawiyah saja ya mungkin, tapi sampai kapan mau menikmati dan akan bangga dengan duniawiyah? Lebih dari usia 45 orang itu sudah tidak boleh banyak-banyak makan durian, Ustaz. Kenapa? Asam urat. Nah, kan seperti itu. Mungkin kadar gula tinggi, mungkin darah tinggi, mungkin penyakit-penyakit sudah mulai datang. Apa yang mau dibanggakan? Nah, oleh karenanya berarti yang lebih dikedepankan itu adalah tentang agama. Kalau sudah tentang agama dihina pun, ada anak, kita punya anak hebat keagamaan, dia tidak akan pernah malu dengan kekurangannya. Kenapa? Karena yang ada di hatinya adalah kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ini sekarang sudah sering kita lupakan. Mungkin kita sendiri juga saling mendoakan semoga tidak terlupakan hal-hal penting tentang pendidikan agama anak kita. Kalau sekarang kan tidak mendidik agama itu, mohon maaf ini ya, orang tua lebih semangat kalau anaknya itu sekolah yang sekiranya mendapatkan ijazah yang bisa mendapatkan uang, Ustaz. Kalau ijazah-ijazah ada di pesantren kan ijazahnya hanya bertuliskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hanya tulisan kaligrafi itu. Kali ini kalau dibawa ke pabrik juga tidak akan diterima. Dibawa kemanapun tidak akan diterima. Orang-orang enggan sudah menggapai ijazah-ijazah yang semacam ini. Tapi kalau ijazahnya ada gambar Garudanya di atas, ini sudah laris manis. Coba lihat orang-orang kita, mungkin bahkan kita atau istri kita, kalau anak kita sekolah yang mendapatkan ijazah formal, tasnya dibikin bagus, yang kuat, sepatunya bagus, seragamnya bagus, semuanya serba bagus, alat tulisnya bagus, semuanya serba bagus. Tapi kalau sekolah agama, itu kitabnya dan bukunya itu dimasukkan ke dalam plastik. Itu pun bekas berkat orang tuanya itu kalau pulang dari kondangan itu, Ustaz. Itu dibawa sambil gini itu ya. Akhirnya kitabnya juga terlempar hilang semua itu kan. Tapi kalau sekolah yang mendapatkan ijazah, itu tas, andaikan orang tuanya pegang dari belakang sambil tidur, itu tas tidak mungkin terputus. Ini adalah perhatian orang tua ini lebih kepada hal yang menggapai anak ini terarah ke dunia, tapi bukan arah ke urusan akhirat. Nah, inilah mungkin yang juga perlu kita renungkan bersama, bagaimana sekiranya kita menjadi orang tua yang juga, bukan yang juga, harus mengedepankan tentang agama, jangan hanya tentang dunia. Oke lah, memang tidak apa-apa, tidak ada larangan orang itu kaya, tapi juga tidak ada larangan orang itu miskin. Dan kita pernah dengar dan sering mungkin dengar bahwa al-faqru
atiyatul mu'min fid dunya al-faqru. Jadi pemberian yang hebat buat orang mukmin di dunia itu adalah fakir. Itu disabdakan oleh Rasulullah. Tapi yang sering kita dengar, kadal fakru ayyakuna kufran. Hati-hati loh, kalau fakir nanti menyebabkan kufur. Itu bukan disuruh hati-hati, bukan disuruh tidak fakir, tapi kita kalau fakir jangan sampai menjadi orang yang kufur. Kalau yang baik itu memang fakir, cuman siapa yang mau fakir, apalagi hari gini mau fakir, ya kan? Nah, biasanya bilang pingin sama dengan tetangga, tetangga punya mobil, kita juga pingin punya mobil, rumah megah, juga kita pingin rumah megah. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang atau kita sebagai orang tua lebih cenderung sekolah yang mendapatkan pendidikan yang mendapatkan duniawiyahnya melimpah ruah daripada pendidikan yang mengantar kepada urusan akhiratnya. Saya kira ini mungkin cukup, Ustadz. Kapan-kapan yang ini kita lanjutkan, ini panjang sekali, ya kan? Nah, ini sudah habis waktunya, kepala juga pusing ini sudah, Ustadz. Ya, Ustadz, diursilah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi, dan sepertinya kopi saya belum diminum, jadi saya minum dulu. Oh iya, monggo kita minum. Ngopi bareng, hanya berdua, sampean yang melihat, ya kan? Baik, terima kasih, jazakumullah. Ngobrol pintar malam hari ini dengan Ustaz Anwar Zanai, semoga banyak membawakan berkah yang bisa menjadi manfaat dan bisa kita amalkan bersama. Ikhtitam bidu'a. Mohon. Ya, kita berdoa bersama-sama dengan ungkapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.